percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Mari di hari yang baru ini kita mengawali dengan bersekutu dengan Tuhan, memuji, menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan terlebih di hari ini mari kita awali dengan merenungkan kebenaran firman Allah yang terambil di dalam 2 Samuel pasal ke-6 ayat 1 sampai 23. Bapak Ibu boleh membaca di dalam satu perikop ini, namun saya membaca di dalam ayatnya yang ke-15 yang berbunyi demikian. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Di dalam pembacaan di pagi hari ini kita melihat bagaimana kerinduan Daud untuk mengembalikan tabut perjanjian itu ke kota Yerusalem, di mana itu adalah pusat pemerintahan. Pagi hari ini saya membawa renungan buat kita yang berjudul kehadiran Tuhan adalah segalanya. Daud rindu betul dan dia sangat sadar betul bahwa kemenangan yang dialaminya sepanjang dia dipilih oleh Tuhan menjadi raja itu karena kehadiran Tuhan atas kehidupannya. Alkitab mencatat bagaimana Daud membawa tabut perjanjian itu dari rumah Obed-Edom menuju ke kota Yerusalem. Pada waktu itu Daud baru saja dinobatkan jadi raja atas seluruh Israel dan baru saja memindahkan ibu kota ke Yerusalem. Dia baru saja berhasil mempertahankan Yerusalem dari serangan Filistin. Lalu Daud berusaha untuk mengembalikan tabut perjanjian yang adalah lambang kehadiran Tuhan ke Yerusalem, di mana selama 20 tahun tabut perjanjian tidak pernah berada di tempat semestinya karena dirampas oleh bangsa Filistin. Dan meski orang Filistin telah mengembalikannya, tapi tabut itu berada di Kiryat Yarim yang merupakan pinggiran dari wilayah Israel. Kita melihat Bapak Ibu di ayat yang ke-14, di sepanjang perjalanan Daud mengekspresikan rasa syukurnya karena ia tahu bahwa tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan. Dicatat di ayat yang ke-14, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan halus. Dia sangat senang Bapak Ibu. Dia sangat merindukan ketika tabut itu sudah diangkut oleh imam-imam. Daud menari-nari sekuat tenaga, memuji Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 84 ayat 11 dikatakan di situ, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Demikianlah kerinduan Daud. Dia sadar betul bahwa kehadiran Tuhan itu hal yang sangat penting atas kehidupannya, di mana kehadiran itu adalah segala-galanya atas kehidupannya. Kehadiran dan penyertaan Tuhan adalah segala-galanya juga bagi kita. Coba renungkan Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan yang menyertai, mampukah kita menjalani hidup sampai detik hari ini? Kalau bukan Tuhan yang menopang, sanggupkah kita bertahan di tengah goncangan, badai, gelombang permasalahan hidup? Bahkan kalau kita ada saat ini di mana kita boleh mendengar, boleh terjadi di seluruh dunia, di bangsa, di kota kita yang disebut dengan COVID-19 atau penyakit corona ini. Sanggupkah kita menjalani hidup ini kalau bukan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita? Tanpa kehadiran Tuhan, ibadah dan pelayanan yang kita lakukan takkan berdampak apa-apa. Begitu pula dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, usaha, bisnis, studi. Kita sangat memerlukan Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang menentukan kita semua berhasil. Untuk itu di hari yang baru ini, biarlah apa yang dicatat di dalam Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari Bapak Ibu di hari yang baru ini
Biarlah seperti Daud merindukan tabut perjanjian itu kembali ke kota Yerusalem. Terjadi pemulihan walaupun ada proses yang mesti mereka alami di dalam pengangkutan daripada tabut perjanjian ini. Seperti itu juga dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini ada yang kita sudah mulai malas untuk berdoa, bersekutu, membaca firman, beribadah. Bangkitlah kembali. Ingat Bapak Ibu, kehadiran Tuhan adalah segala-galanya atas kehidupan kita. Dan hanya Tuhanlah yang memampukan kita menjalani hidup ini. Tanpa kehadiran dan penyertaan Tuhan, hidup kita tak akan berarti apa-apa. Saya percaya di pagi hari ini semua kita adalah orang-orang yang rindu terus bersekutu dengan Tuhan setiap waktu, setiap detik, dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami sadar betul kami ada di hari yang baru ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Jadikanlah pribadi kami lepas pribadi yang telah mendengar renungan di pagi hari ini adalah orang-orang yang merindukan Tuhan terus atas hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kehadiran-Mu dalam hidup kami adalah segala-galanya. Kami tidak mampu menjalani hari-hari kami, bahkan sepanjang hari ini tanpa Engkau ada dalam hidup kami. Untuk itu kami mohon lawatan-Mu ya Tuhan. Terus Engkau anugerahkan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami terus merindukan Tuhan atas hidup kami. Apa yang kami perbuat, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan sepanjang hari ini, baik di dalam pekerjaan kami, di dalam aktivitas kami, dalam pelayanan kami, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sepanjang hari ini, biarlah terus ada kerinduan bersekutu dengan Tuhan atas kehidupan kami. Biarlah terjadi pemulihan bagi kami. Kalau anak-anak-Mu, bahkan kami hamba-hamba-Mu selama ini, ada yang lemah, ada yang tak berdaya, karena berbagai masalah, persoalan, sakit, penyakit. Pulihkan kami Tuhan. Biarlah kiranya kehadiran-Mu atas kehidupan kami membuat kami semangat kembali untuk terus menjalani hari-hari kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk melihat segala karya dan pertolongan Tuhan atas kehidupan kami. Kami percaya sepanjang hari ini Engkau ada bersama dengan kami, memberkati seluruh keluarga besar GPDI Eklesia, mulai dari keluarga gembala sampai kepada sidang jemaat Tuhan. Bahkan orang-orang kudus-Mu dimanapun berada, Tuhan berkati. Di tengah badai yang terjadi hari-hari ini, kuatkan kami Tuhan untuk terus berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu. Berkati bangsa kami, berkati kota kami di sepanjang hari ini, dan hidup kami bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami di sepanjang hari ini. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.